Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 7 SMP 16 Semarang yang memasuki tahun ajaran baru. Nah, pada kesempatan kali ini kalian sedang mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Musiama. Saya mengampu guru BK SMP 16. BK itu bimbingan konseling atau layanan BK. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tata krama. Ya, kita belajar tentang tata krama. Apa tujuan daripada belajar kegiatan tata krama ini? Setelah selesai mengikuti kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menerapkan tata krama berbicara, tata krama pergaulan, dan tata krama penampilan yang menarik atau cara berpakaian yang menarik. Kita lihat tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di mana manusia setempat yang ada di lingkungan tersebut dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Jadi tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata berarti adat, aturan, ya. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan yang baik atau perbuatan yang positif. Selain itu, ada sebutan untuk tata krama yaitu etika. Jadi sudah dikenal sebagai bagian dalam kehidupan kita. Secara garis besar, ada beberapa jenis tata krama yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, yaitu tata krama berbicara, tata krama pergaulan, dan tata krama penampilan. Tata krama berbicara itu dalam bersopan santun, ya. Sopan santun dalam berbicara erat kaitannya dengan siapa yang diajak berbicara. Kemudian kalimat yang dipergunakan dan di mana pembicaraan itu dilakukan, dan tata cara berbicara itu secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut, ya. Jangan memotong pembicaraan orang. Kemudian yang kedua, memborong pembicaraan orang, itu juga tidak dibenarkan. Kemudian berbicara tanpa memandang orang yang diajak berbicara, ini kurang sopan. Dan berbicara kepanjangan tanpa arah, tidak berkualitas dan juga tidak ada isinya, itu akan membosankan. Kemudian acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara, ya, ini akan bersikap seolah-olah menyepelekan orang lain, ya. Kemudian tata krama pergaulan, ya. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika pergaulan antar manusia perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi siapa yang dihadapi, ya, kita menghadapi orang tua atau guru kita atau teman sebaya. Di mana pergaulan itu berlangsung? Apakah di sekolah, apakah di luar sekolah, di dalam rumah atau di luar rumah, kita punya tata krama. Bagaimana cara bersikap? Bersikaplah yang sopan, ya, santun kepada siapa saja, tidak melecehkan orang lain. Kemudian kita akan belajar lagi yang tata krama penampilan. Kalau kehidupan di Jawa ada pepatah, ajining diri sokolati, ajining rogo sokokusumo. Nah, ini dalam tata krama penampilan kita mengutamakan penampilan yang baik, tidak penampilan yang orang bilang zaman sekarang alay, lebay, tetapi penampilan yang sederhana dan saja. Kesan pertama bila kita berjumpa dengan seseorang ialah melihat penampilan. Kita akan bisa dinilai siapa diri kita melalui penampilan kita. Penampilan memberi kesan langsung dalam penglihatan orang lain. Karena itu
penampilan sedapat mungkin diselaraskan dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika, penampilan ada beberapa yang perlu mendapat perhatian, antara lain kesadaran, rapi, pantas, dan bersahaja. Sadar siapa diri kita, penampilan harus bagaimana, terlihat rapi, sederhana namun indah. Kemudian cara berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat, sesuaikan. Kalau bersekolah yang memakai seragam yang rapi, kemudian kalau kita mau pergi ke pasar ya bagaimana, mau pergi ke acara ulang tahun seperti apa, dan mau acara-acara yang resmi, kita selalu berpenampilan yang baik, teratur, rapi, bersih. Kemudian penerapan tata krama di berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama, tata krama di lingkungan rumah, ya, khususnya untuk tata cara makan, menyapa ayah, ibu, berbicara dengan orang tua dan saudara-saudara kita. Kemudian tata krama di lingkungan sekolah, bagaimana kita bergaul dengan teman sebaya, diatur ya, jangan membuli, jangan mengejek teman. Bagaimana dengan guru, kita berbicara dengan hormat, ya. Bukan berarti harus mengangkat tangan, tetapi sikap tubuh kita seolah harus menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian tata krama di lingkungan masyarakat, bagaimana kita bertamu, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat, dan bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap sikap kita di dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi yang Ibu sampaikan, sedikit namun kiranya akan bisa memberikan manfaat pada kalian semua di masa orientasi sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.